belajar matematika di Semansaro semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel ini. Semoga apa yang akan Pak Anung sampaikan bisa membantu dalam memahami materi matematika. Tetap semangat dan selalu berusaha, karena matematika di Semansaro semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di matematika peminatan kelas 10, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan vektor dan koordinat. Sebetulnya perbandingan ini sudah kita bahas kemarin di dimensi 2 atau R2, yang tentunya sama. Jadi ketika kita memiliki garis AB kemudian dibagi oleh satu titik R, maka perbandingan bisa kita nyatakan perbandingan AR dibanding RB sama dengan M dibanding N, seperti itu. Nah, kalau di gambar bisa kita lihat garis AB kemudian dibagi oleh titik R ya, maka AR dan RB. Nah, perbandingan yang seperti ini, yang pertama ini disebut dengan perbandingan di luar. Jadi AR kemudian dibandingkan dengan RB. Nah, ketika ini contoh yang pertama adalah perbandingan di luar, yang kedua adalah perbandingan yang ke dalam. Nah, yang ke dalam adalah contoh yang kedua ini. Maka jika kita perhatikan AR kemudian baru RB, jadi R-nya berada di luar garis AB, seperti itu. Maka yang membedakan adalah tandanya. Jadi kalau yang pertama adalah M dibanding N-nya itu semuanya positif karena arahnya sama. Sedangkan yang kedua antara M dan N-nya itu berlawanan arah, maka yang berlawanan arah kita kasih tanda dengan negatif. Maka ini untuk contoh yang pertama, ini adalah contoh yang kedua. Berarti AR dibanding RB-nya adalah M dibanding negatif N, seperti itu. Nah, ketika titiknya di tengah-tengah AB, tentunya kemarin kita juga sudah membahas, maka antara perbandingan antara M dan N itu sama, maka M sama dengan N. Lanjut ya, ini pengertian ini yang perlu kalian cermati ada dua tadi. Jadi yang di dalam sama yang di luar R-nya ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Rumus untuk perbagian dalam vektor. Nah, ini juga sama seperti di dimensi 2 kemarin. Maka kita dapatkan rumusnya adalah untuk mencari vektor R adalah M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A dibagi M ditambah N, seperti itu. Sama ya. Nah, sedangkan jika M dan N-nya sama atau membagi dua atau R-nya berada di tengah-tengah garis AB, maka rumusnya bisa kita rubah menjadi vektor R itu sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B dibagi 2, sama rumusnya. Jadi gambarnya seperti ini, garis AB kemudian R-nya di tengah-tengah. Nah, ini rumus dalam bentuk vektor ya. Nah, sekarang kita hubungkan ke dalam bentuk koordinat. Nah, yang perlu kalian ingat rumusnya adalah ini, vektor R adalah M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A dibagi M ditambah N. Kita masuk ke bentuk koordinat. Nah, jika kita memiliki titik A, X1, Y1, Z1, sedangkan B itu X2, Y2, dan Z2, sedangkan titik R-nya itu XR, YR, dan ZR. Kemudian
titik R itu membagi garis T atau titik AB itu ke dalam M dibanding N. Nah, bagaimana mencarinya? Tentunya kita gunakan rumus yang tadi, bahwa R itu sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A. Ya, ini rumus yang kita gunakan. Nah, ini masih dalam bentuk vektor. Lah, gimana kita hubungkan ke bentuk ordinat? Nah, perhatikan ya. Maka dari sini bisa kita aplikasikan langsung untuk mencari XR-nya. XR-nya adalah yang atas, maka yang kita gunakan juga yang atas juga, X2 sama X1. Karena rumusnya adalah M dikali vektor B, berarti iya diganti dengan X2 B-nya. Vektor A berarti A-nya diganti dengan X1, karena yang kita cari adalah XR. Kalau yang dicari, oh maaf, biar kalian paham, maka langsung ke sini ya rumusnya. Perhatikan nih. Ya, ini B, vektor B kita ganti X2, sedangkan vektor A kita ganti X1. Jadi dari rumus ini ya, dari rumus yang atas ya, biar jelas. Dari sini lari ke sini. Nah, langsung ya, biar kalian tidak bingung. Nah, sekarang untuk mencari Y bagaimana? Sama, rumusnya sama, tinggal diganti dengan Y. Nah, ini Y2, Y1 untuk mencari YR. Untuk mencari ZR berarti tinggal diganti Z2, Z1. Jadi jangan kebalik ya. Jangan kebalik rumusnya, perhatikan. Jadi X2-nya atau vektor B-nya. Berarti kalau AB, titik AB berarti B-nya yang X2. Kalau titik BA berarti A-nya yang jadi X2. Perhatikan ya. Ini titik A, ini titik B, dibalik. Jadi yang depan vektor B, yang belakang vektor A. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Nah, contoh 29. Jika kita mempunyai titik AB, tentukan koordinat R dan S yang membagi ruas AB di dalam dan di luar. Berarti yang di dalam adalah R, yang di luar adalah S. Dengan perbandingan 2:1. Nah, yang pertama kita kerjakan cari koordinat titik R. Berarti bagaimana? Sama, titik A-nya adalah 121, B-nya adalah 15, -5. Kemudian pembaginya adalah 2:1. Berarti ini M, M-nya 2, N-nya 1. Ini M-nya 2, 1. M-nya 2, 1, N-nya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan untuk mencari XR. Berarti yang kita gunakan adalah X-nya. Ini X2, ini X1. Jangan kebalik ya. Maka kita masukkan. Ya, biar. Nah, seperti ini. Maka X2-nya kita taruh di depan. Sedangkan X1-nya kita taruh di belakang. Itu. Ini M, ini N, seperti itu ya. Ini berarti ke sini, ini ke sini, ini ke sini juga, yang bawah, kemudian ini yang ke sini juga. Itu. Paham ya? Nah, sekarang tinggal kita hitung. 2 kali 1, 2, ditambah 1 kali 1, 1, berarti 2 tambah 1, ketemunya 3. Kemudian yang bawah 2 tambah 1 berarti ketemunya 3. Maka XR-nya ketemunya 1. Kemudian YR sama ini 2, 1, tinggal kita ganti. Berarti Y-nya, Y2-nya adalah 5, ini 5. Kemudian Y1-nya 2, kita masukkan 2.
2 kali 5 10 tambah 2 12 bagi 3 4. Kemudian cari Z. Z berarti yang belakang ya. Kita masukkan min 2, ini yang belakang adalah 1, kita masukkan 1. Jadi 2 kali min 5 min 10 ditambah 1 min 9 dibagi 3, satunya min 3. Maka koordinat titik R nya karena ini adalah X, Y, Z nya, berarti tinggal kita tuliskan urut. Berarti koordinat titik R adalah 1,4, min 3. Ini kalau di dalam. Sekarang kalau di luar bagaimana? Ya, karena di luar S-nya ini di luar, maka N-nya itu berubah jadi negatif. Ya, N-nya berubah jadi negatif. Yang tadinya 2 banding 1, berarti sekarang adalah 2 dibanding negatif 1. Nah, terus bagaimana? Ya, berubah jadi kayak gini. Ya, jadi bentuk pengurangan. Ya, bentuknya pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang jadi bentuk pengurangan. Nah, maka sama, XS-nya berarti 2 tetap sama 2, tapi ini tadinya positif jadi negatif karena 2 ditambah negatif 1. Kan sama aja dengan 2 dikurangi 1 ya. Jadi kalau yang bingung, yang bawah ini M ditambah N, gitu. Rumus yang bawah kan ya. Maka M-nya 2 ditambah negatif 1. Berarti bisa kita tuliskan 2 min 1. Positif dikali negatif, negatif. Nah, maka penulisannya seperti ini. Yang atas juga sama. Asalnya dari situ. Jadi, supaya lebih cepat, ketika di luar berarti diganti jadi negatif. Gitu ya. 2, 1. 2-nya ini M. Ya kan? Ini M. Kemudian N-nya yang mana? Iya. N-nya ini 2 dikurangi 1, 1, kita masukkan XS-nya, berarti ini adalah X yang kedua. X yang kedua berarti 1 ini ya. Ini 1 sama dengan tadi langkahnya, ini X yang pertama juga 1. Berarti 2 kali 1, 2 dikurangi 1, berarti 1, ketemunya 1. Sedangkan yang kedua Y, berarti ini kita ganti Y2, ini Y1. Y2 nya adalah 5, Y1 nya adalah 2. Berarti tinggal kita kalikan 2 kali 5 10 dikurangi 2, berarti 8 dibagi 1 8. Sama, ini berarti 2 dikali negatif 5 adalah min 10, min 1 berarti 11, min 11. Maka S-nya adalah 1,8, min 11. Silahkan kalian cermati, hanya penempatan rumusnya saja. Untuk R ya berarti R yang kita gunakan, untuk Y berarti kita Y, untuk X yang kita gunakan X, untuk Y juga kita gunakan Y, untuk Z yang kita gunakan rumusnya adalah Z. Hanya seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Tentunya supaya lebih paham, kalian harus mengerjakan latihannya. Tetap semangat, sehat selalu. Saya Heri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.